Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 127 ini akan membahas mengenai topik apa yang diingat tentang Mei. Mei, bulan yang punya banyak warna. Ada hal-hal menyenangkan maupun sebaliknya yang pernah terjadi di bulan Mei tahun-tahun sebelumnya. Tapi, semoga di tahun ini akan ada lebih banyak hal yang menyenangkan. Ya Robun, kalau ngebahas seputar kejadian atau pengalaman yang pernah terjadi di bulan Mei, apa yang akan ya Robun ingat? Dominan kejadian yang menyenangkan atau justru sebaliknya? Hal-hal apa aja nih yang udah ya Robun pernah lewatin di bulan Mei, utamanya ini bulan Mei tahun-tahun sebelumnya ya? Atau mungkin kalau merujuk ke bulan Mei 2024 ini, hal-hal apa yang udah terjadi selama beberapa hari ini? Barangkali ada ya Robun yang mau cerita, ya Robun jangan sungkan ya buat langsung DM ke Instagram podcast makan malam. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Ya Robun, aku mau ceritain tentang apa yang aku ingat tentang bulan Mei ya. Aku mau ceritain sekilas tentang Mei 2023 ku. Yang pertama aku ingat adalah di bulan Mei tahun lalu tuh aku daftar tes TOEFL di kampus. Soalnya kan hasil tes TOEFL-nya tuh dibutuhin buat daftar yudisium. Jadi aku mau dari jauh-jauh hari, sebisa mungkin udah selesai tes dan dapetin sertifikatnya. Nah, waktu itu pas awal-awal daftar sempat ada sedikit masalah. Ya, singkat cerita tuh jadwal tesnya katanya udah padat, karena kan yang mau tes dari semua jurusan. Terus aku sama teman-temanku tuh berusaha buat dapetin slot tes sesegera mungkin. Ya, soalnya kita harus antisipasi dengan beberapa kemungkinan terburuk kan. Misalnya, kita nggak bisa lulus dengan sekali tes, otomatis kita harus ngulang kan. Terus juga bisa jadi proses dapetin sertifikatnya butuh waktu cukup lama karena mungkin antri. Nah, di sisi lain bisa aja kita lagi buru-buru ngejar waktu biar bisa daftar yudisium secepatnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus dapat jadwal tes lebih awal biar kalaupun harus ngulang dan nunggu sertifnya jadi, kita masih punya cukup waktu buat itu. Alhamdulillah akhirnya aku dan teman-temanku bisa daftar dan udah dapat jadwal. Aku tes kan di kampus. Ternyata aku nggak bisa lulus dengan sekali tes. Nilaiku nggak mencukupi batas minimal dikatakan lulus. Ya udah, akhirnya aku ngulang. Aku tes lagi dan alhamdulillah di tes yang kedua ini nilaiku ngepas batas minimalnya. Udah bisa tuh aku disebut lulus tes TOEFL. Alhamdulillah. Nah, tapi ya Robun, sebenarnya di sela-sela 2 tes yang aku jalani, aku dapat kabar yang kurang mengenakan buat aku pribadi. Jadi kan sebelum tes tuh aku udah daftar sidang kedua. Dan aku pengen buru-buru tes TOEFL biar bisa ngejar yudisium plus wisuda terdekat. Tapi ternyata nggak bisa. Aku nggak bisa ngejar yudisium plus wisuda terdekat itu. Bukan karena tes TOEFL, tapi karena ternyata di bulan Mei itu nggak ada jadwal sidang kedua. Alhasil, aku harus nunggu lebih lama dan itu yang bikin aku nggak bisa ngejar apa yang mau aku kejar. Pas dengar kabar itu, aku sedih. Bahkan aku sempat nangis pas di jalan. Lagi naik motor sendirian, terus nangis mikirin diriku yang gak bisa lulus secepat itu. Tapi aku gak mau terlalu larut dalam kesedihan karena aku gak mau ngebahayain diriku sendiri. Aku berusaha ngontrol emosi dan rasa sedihku biar tetap fokus nyetir motor. Tapi, aku nangis lagi pas aku bilang ke orang tuaku soal tersebut. Sebenarnya tuh aku gak berencana nangis, aku cuma pengen bilang aja. Pengen cerita aja soal aku yang gak bisa lulus dalam waktu dekat. Tapi ternyata baru intro cerita, udah nangis. Kalau ingat momen itu tuh suka bikin sedih. Suka ngerasa bersalah karena aku udah bikin orang tuaku khawatir. Makanya sebisa mungkin aku gak mau bikin orang tuaku khawatir lagi. Aku akan berusaha terlihat baik-baik aja biar orang tuaku gak perlu mengkhawatirkan aku. Oh iya ya Robun, waktu itu kan aku sedih tuh karena kakak lulus cepet. Ada banyak kecemasan, ke-overthinkingan di kepalaku. Aku takut kalau ini gimana, kalau itu gimana, dan macem-macem. Ada banyak hal buruk yang aku takutin. Tapi ternyata ya Robun, setelah aku ngelewatin prosesnya, aku baru sadar bahwa ternyata hal-hal buruk yang aku takutkan pada akhirnya bisa aku taklukkan.
Pada akhirnya aku tetap bisa lulus meskipun tidak secepat yang aku inginkan. Tapi aku tetap puas sama hasilnya. Dan yang lebih membahagiakan adalah orang tuaku juga ikut berbahagia atas kelulusanku. Aku bersyukur punya orang tua seperti orang tuaku. Ya Robun, untuk Mei tahun 2024 ini, aku berharap segalanya akan menjadi lebih baik dan lebih membahagiakan. Aku berharap akan banyak hal-hal baik yang menghampiri aku dan ya Robun semua. Aku harap di Mei 2024 ini, aku udah bisa dapat pekerjaan dan punya penghasilan sendiri. Jadi aku bisa bantuin keluargaku. Amin. Oh iya ya Robun, sebelum episode ini berakhir, aku mau ngasih info ke ya Robun. Tolong luangkan waktu di tanggal 24 Mei 2024 untuk mendukung album barunya RM alias Kim Namjoon, leadernya BTS yang merilis album solo berjudul Right Place Wrong Person atau yang bisa disingkat RPWP. Tolong berikan banyak cinta kepada Namjoon dan album RPWP. Selain itu, di tanggal 24 Mei juga Iqbal Ramadan atau yang disebut Bale di dunia musik akan merilis sebuah album. Tolong berikan dukungan juga kepada Bale. Terima kasih banyak ya Robun. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.